أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وجميع أصحابه. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Alhamdulillah, bersyukur kita menjadikan kepada Allah pagi hari ini kita senantiasa masih mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam yang kita dapatkan. Ya, semoga menjadikan penyemangat untuk kita semuanya terus beramal saleh, terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa sebenar-benarnya takwa, dan senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita, salawat kita pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat ya Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti. Dan tentunya kita pun mendapatkan syafaat Al-Quran dari setiap huruf yang kita baca, dari setiap kalimat yang kita pelajari, ya, dari setiap ayat ya yang kita bacakan setiap hari, senantiasa mendapatkan syafaat ya, senantiasa memberikan syafaat kepada kita semuanya pada hari kiamat. Melanjutkan ayat sebelumnya sampai ayat berapa kita? 65. Walaqad alimtum, ya betul ya. Nah, kita baca ta'awud dan basmalah, ya ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita langsung terjemahkan saja ya. Al-Baqarah ayat ke-65. Saya bacakan kalimatnya ya, saya bacakan lafaznya. Walaqad, dan sungguh alimtum kalian, alladzina, orang-orang yang i'tadau, mereka melampaui batas, minkum, dari kalian ya. Dari kalian ini maksudnya dari kalangan Bani Israel. Jadi masih membahas tentang Bani Israel. Disabti, di Sabtu, itu maksudnya di hari Sabtu, Sabat ya. Di hari Sabtu itu apa namanya? Hari rayanya orang-orang Yahudi ya. Hari Sabtu, hari Sabat ya. Jadi kata orang Yahudi, pada hari Sabtu itulah Allah sedang tidak ngapa-ngapain gitu ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ya, jadi hari Sabtu itu Allah sedang tidak ngapa-ngapain. Faqulna, ya, maka kami berkata. Sebetulnya fa ini satu diantara ya, ini sedikit saya terangkan makna huruf fa.
Huruf fa itu bisa kadang diartikan dengan apa? Kemudian. Ya, apa fa-nya artinya? Ya. Mumpung ada papan tulis ya. Fa itu diantara fungsinya ya, artinya apa? Fungsinya lit tartib. Ya, wat ta'qib. Lit tartib wat ta'qib ya. Tartib itu apa? Iya, tertib. Apa tertib itu? Ya? Berurutan. Nah, itu namanya tertib. Ya. Apa kok? Berurutan ya. Jadi kalau mananya gini kalau fa itu ya. Diartikan boleh sama dengan artinya summa. Apa summa? Kemudian ya. Jadi tertib ya. Tertib itu urutannya sesuai. Ya, berurutan, beriringan. Nah, itu tertib. Takkib itu apa? Takkib itu mananya cepat. Ya, apa? Cepat, segera. Itu makna dari huruf fa. Ya. Jadi kalau di ayat yang lain sama tuh. Di ayat tentang penciptaan alam alam semesta, langit dan bumi, ya, orang-orang yang berakal itu memuji Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lalu mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin. Itu kan semuanya doa sampai ke bawah. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Wa la tukhzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, jangan kau hinakan kami pada hari kiamat nanti. Sungguhnya engkau tidaklah tidaklah engkau ya yang mengingkari janji. Lalu dijawab oleh Allah, fastajaba lahum rabbuhum. Di ayat berikutnya, itu masih di akhir surat Ali Imran ya. Fastajaba lahum rabbuhum. Kemudian Tuhan mereka mengabulkan memperkenankan keinginan mereka, doa mereka. Jadi tertib takkib ya. Ini sama ketika mereka melampaui batas di hari Sabtu ya gitu ya. Faqulna lahum, lalu Allah segera berkata, kami berkata. Kemudian kami berkata. Gitu. Itu fungsinya tertib takkib. Allah berkata segera apa? Kunu ya, kalian jadilah qiradatan khasiin, kera yang hina. Jadi ketika mereka melampaui batas di hari Sabtu, itu langsung Allah kutuk jadi kera. Gitu. Ya, jadi monyet. Ya. Jadi maknanya tertib, takkib. Tertib itu berurutan, kalau takkib maknanya apa? Cepat, segera. Segera terjadi itu. Ketika mereka melampaui batas ya, itu memancing ikan di hari Sabtu. Jadi langsung Allah kutuk jadi monyet. Ya. Ya, bukan, tidak semuanya gitu ya. Ya monyet dari dulu udah ada gitu. Ya bukan monyet yang sekarang. Ya. Oh ini monyet sekarang berarti orang Bani Israel bukan. Gitu. Monyet kan macam-macam. Ya. Artinya orang-orang pada saat itu yang melakukan kegiatan yang melampaui batas. Karena larangan mereka itu memancing ikan di hari Sabtu. Ya, itu fungsi fa ya. Tartib takkib. Bisa artinya kemudian. Kemudian kami berkata gitu ya. Jadi segera itu kejadiannya. Tartib itu berurutan, takkib itu mananya cepat, segera. Kita lanjutkan dulu. Faja'alnaha, maka kami menjadikannya
Ya, kejadian itu dikutuk jadi kirodah. Kirodah itu jamak dari kirdun. Apa kirdun? Monyet. Ya, kalau jamaknya kirodah. Ya. Nakalan sebagai peringatan lima baina yadaiha, bagi apa yang, atau boleh bagi orang yang di antara kedua tangannya, maksudnya ada di hadapannya, ya. Sebagai peringatan untuk orang-orang pada masa itu. Wa ma khalfaha, dan apa yang di belakangnya, sebagai peringatan orang yang di belakang, ya. Wa mau'izatan, dan sebagai pelajaran lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk kita yang bertakwa sebagai pelajaran, ya. Kalau sudah ada ketentuannya, jangan menjadi orang yang melampaui batas dalam berbuat dosa. Kita lanjutkan. Wa idh qala Musa, dan ketika Musa berkata liqaumihi, bagi kaumnya atau kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadbahu, menyembelih baqarah, sapi betina. Ya, kalau sapi jantannya apa? Masih ingat nggak sapi jantan? Ya, banteng, moncong putih. Saur, ya, saurun. As-saurah itu masjid, as-saurah berarti masjid banteng. Ya. Jadi as-saurah itu masjid banteng. Iya betul, saurah. Iya. Saur, sapi jantan, banteng. Qalu, mereka berkata, atattakhiduna, apakah kamu menjadikan kami huzwan, ejekan? Ya. Ada pembunuhan, kau nyuruh nyembelih sapi, Musa. Kamu ini gimana? Gitu ya. Kamu ngejek, ya, kata kaumnya. Qala, berkata Musa, a'udzubillah an akuna minal jahilin, bahwa aku adalah dari orang-orang yang bodoh. Qalu ud'u, ya, lana, bagi kami, ya, rabbaka, kepada yubayyin lana, dia jelaskan untuk kami, mahiyya, apakah, apa hiyanya itu? Ya, sapi, mahi, ya. Kalau di surat Al-Qaryah itu ada tambahan hak. Wa ma adraka mahiyah. Itu hanya bukan tamar butoh, itu asalnya mahi, gitu ya. Jadi hanya itu lis-sukut, ya. Fungsinya untuk kita bacaannya berhenti, gitu ya. Mahi jadi mahiyah. Qala, siapa? Musa. Innahu, iya, siapa? Allah. Sopi. Yaqulu innaha, nah baru siapa? Baqarah, sapi betina. Ya, kan gampang. Baqarah itu ada tamar butohnya, Bu. Ya, berarti kalau tamar butoh kita gunakan ha. Ya, berarti muannas, perempuan. Kalau laki-laki muzakkar berarti hu. La faridun, tidak tua, wala bikrun, dan tidak muda. Oh, ya, masih apa namanya? Tidak tua, tidak muda, sedang. Ya. Jadi apa? Ya, apa namanya? Tidak apa? Kolot, gitu ya. Bukan juga cabe-cabean, gitu. Ya. Awanum baina dzalik, pertengahan di antara itu. Ya 20 tahunan lah, gitu ya. Ini sapi 20 tahun tua, ya. Sapi muda nih. Ya, Pak, ini Pak Bos nih, bos sapi ditanya. Sapi muda itu usia berapa?
Ya, 8 bulan. Ya, itu yang sedang itu. Ya, tidak tua dan tidak muda. Setahun masuk 2 tahun ya. Ya, masuk 2 tahun. Diki juga sama. Ya. Faf'alu, maka kalian kerjakanlah marun apa yang kalian diperintahkan. Ya udah, kerjakan aja, sembelih, cari sapinya, sembelih. Ya. Nanya lagi, qalu, mereka berkata, ud'u lana, bagi kami rabbaka, kepada yubayyin lana, ya, dia menerangkan, menjelaskan untuk kami, pada kami, ma launuha, apakah warnanya. Suruh nyembelih malah nanya warnanya. Ya. Qala, siapa? Musa. Allah. Innahu, siapa? Allah. Yaqulu, dia berkata, dia berfirman, innaha baqaratun, sesungguhnya ia sapi betina itu safra'u faqih, kuning tua. Ya, kuning tua. Safra'u faqih, safra itu bentuk muannats dari asfar. Asfar kuning. Ya, kalau kita belajar warna, ahmar, apa ahmar? Merah. Aswad, ireng, keling. Hajar, aswad. Abyad, putih. Merah udah tadi. Ya, itu bentuk muzakkar semuanya. Kalau dimuannaskan, asfar, jadi kita tambahkan alif dan hamzah di belakangnya, hamzahnya hilang. Asfar jadi sofro, ahmar jadi hamro, aswad jadi sauda, habbatu sauda, ya kan? Ya, biji jinten hitam. Ya, abyad jadi baydo, gitu ya. Akhdar, hijau. Khobro, itu kalau bentuk muannas ya. Jadi kalau misalkan apa namanya, si keling tapi laki-laki, berarti kita panggilnya aswad, si aswad kan gitu. Tapi kalau yang kelingnya perempuan, sauda. Ya, sauda. Sauda gitu ya. Kalau yang kelingnya perempuan, si ibu manis ya, sauda gitu ya. Warnanya kuning tua ya, jadi hampir kemerah-merahan. Kuning tapi karena saking tuanya hampir kemerah-merahan. Launuha, warnanya tasurrun nadhirin, menyenangkan orang-orang yang melihat, ya, melihat sapi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Masih nanya lagi, yang ditanya sekarang ciri-ciri detailnya, spesifikasinya. Kalau tadi usia dan warnanya, sekarang kurang jelas. Ternyata masih kata mereka apa? Innal baqara, sesungguhnya sapi betina itu tasyabaha alaina, masih samar atas kami. Ya, masih nggak jelas Musa. Ya, cuma warna sama apa namanya, usianya terlalu umum kata mereka. Berarti mereka ingin yang lebih detail, lebih spesifik lagi. Ya, cuma ada baiknya mereka mengatakan wa inna, dan sesungguhnya kami insya Allah, jika Allah menghendaki. Masih ada baiknya nih orang Bani Israel ya, mengucapkan insya Allah. Ya, ini kuncinya di sini. Ya,
insya Allah la muhtadun, sungguh orang-orang yang mendapat. Masih alhamdulillah lah ngomong insya ya. Jadi jangan sampai kita luput dari mengucapkan insya ya. Wa inna insyaallah la muhtadun wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun, tidak digunakan tusirul ardo untuk membajak bumi ya, tidak pernah dipakai kerja keras. Sapinya sapi rumah betulan gitu ya, tinggalnya di rumah, nggak pernah dipakai kerja. Wala tasqi, dan tidak untuk mengairi. Sakoyasqi itu menyirami, mengairi. Sikoyah ada ya, ada apa namanya, ada air minum namanya sikoyah. Al-harsa, tanaman. Musallamatun, yang diselamatkan ini apa ya, yang tidak cacat, yang sehat, tidak penyakitan. Misalkan ada somplak apa kakinya atau ekornya kepotong misalkan gitu ya, atau tanduknya lepas satu. Jadi apa namanya, sapinya betul-betul mulus ya, tidak ada cacat. Yang diselamatkan ini yang betul-betul dipelihara dengan baik ya. Kita kurban aja nggak boleh sapinya itu, hewan kurbannya itu ada yang cacat, patah kaki misalkan ya. La syata fiha, yang tidak ada belang, fiha, pada sapinya, padanya. Sapinya nggak ada belangnya, Pak. Ya, mulus. Ya. Sapi nggak ada belangnya ada ya, Bos ya? Ada. Jadi mulus, nggak ada totol-totolnya misalkan gitu ya. Ada warna coklat tapi ada putihnya, nah, batal nih. Ya. Ini kan warna sapinya kuning tua, full kuning tua gitu ya, nggak ada belangnya sama sekali. Qalu al-ana, sekarang. Nah, sekarang ini baru nih kata kaumnya Nabi Musa, jikta bil haqqi, engkau datang dengan kebenaran. Maksudnya engkau telah menjelaskan dengan benar gitu ya. Sudah cukup, sudah jelas. Fadzabahuha, maka atau kemudian ya, bisa artinya summa. Kemudian zabahuha, mereka menyembelihnya. Cuma kata Allah, wa makadu yaf'alun, dan tidak mereka hampir mereka menyembelih. Artinya apa? Mereka hampir tidak bisa menyembelih sapi tadi. Ya, kenapa? Karena sapinya susah. Ya, susah didapat. Ya, kalau sapi yang lain banyak. Ya. Ini yang warna kuning tua, yang umurnya sedang, tidak, emang under, di bawah 2 tahun kalau sapi itu ya. Jadi wa awanum baina dzalik, itu betul kata ya Pak Bos ini ya. Umurnya di bawah 2 tahun. Pertengahan. Kalau di atas ketuaan, kalau di bawah terlalu muda. Jadi tengah-tengah, di atas 1 tahunan gitu ya. Kalau tafsirnya memang seperti dijelaskan seperti itu, di bawah 2 tahun. Yang apa namanya, sapinya tidak cacat ya, apalagi ya tidak pernah dipakai kerja ya. Ada sapi kalau udah ada pakai kerja, wah batal ya. Ada sapi sama umurnya, warnanya ada, tapi kemarin baru dipakai untuk membajak tanah, nggak jadi ya. Atau nggak pernah dipakai kerja ya, ada totalnya dikit, batal. Betul-betul ya, lebih spesifik ya. Ini kan keinginan mereka kan seperti itu.
Wa idh qataltum, dan ketika kalian membunuh. Nah, ini asal mulanya penyembelihan sapi ini, nafsan, seseorang, fadaraqtum, maka atau kemudian kalian saling ya bertikai fiha, di dalamnya. Jadi ada sebuah pembunuhan ya di kalangan Bani Israel. Seorang laki-laki dibunuh. Ternyata yang membunuh adalah keponakannya. Ya. Karena yang dibunuh ini pamannya ini tidak punya keturunan, tidak punya ahli waris selain daripada ya saudaranya sendiri. Berarti saudara ini punya anak lagi gitu ya, keponakannya. Bunuhlah. Mayatnya disimpan di mana? Di depan rumah orang gitu ya. Karena matinya di depan rumah orang, dikira yang bunuh itu si pemilik rumahnya, sehingga mereka saling bertikai. Nah, ini asal mulanya. Datang kepada Nabi Musa, ya Musa tolong pecahkan masalah ini, ya. Nah, cuma Nabi Musa malah nyuruh untuk menyembelih sapi betina atas perintah Allah. Musa ini nggak nyambung, disuruh mecahin masalah malah nyuruh nyembelih sapi, kan gitu. Ini ada pembunuhan Musa, kok kamu nyuruh kami nyembelih sapi? Ya, apakah kamu hendak menjadikan kami ini guyonan, ejekan? Nah, sehingga Nabi Musa berkata, "A'udzubillah an akuna minal jahilin." Ya. Wallahu, dan mukhrijun ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan. Faqulna, kami berkata, id ribuhu, kalian pukullah ia si mayit, ya, biba'dhiha, dengan sebagiannya, bagian tubuh sapi. Ada yang mengatakan dengan ekornya, ya, diambil tubuh sapi itu bagiannya, tidak semuanya, diambil ya jazbiha, ekornya, ya dipukulkan ke si mayit. Ya, ternyata kadzalika, seperti itulah yuhyillahu, Allah menghidupkan al-mauta, yang orang-orang yang mati, wa yuriikum, dan dia memperlihatkan kepada kalian ayatihi la'allakum taqilun. Dipukul mayatnya pakai ekor sapi hidup, kasih tahu siapa yang mati, ya. Udah ngasih tahu, bobo lagi gitu ya. Tidur lagi, mati lagi, Bu, nggak jalan-jalan, ya. Dia cuma hidup untuk ngasih tahu yang membunuh saya adalah si fulan gitu, ya. Selesai, mati lagi, ya. Padahal yang diambil itu tidak semua dagingnya, ya. Nah, andaikan mereka mau melaksanakan perintah Allah, ya, segera, tidak banyak bertanya, selesai. Karena ternyata momennya itu, poinnya adalah dia mengambil bagian tubuh untuk dipukulkan. Cuma karena mereka sering banyak nanya, akhirnya mempersulit diri sendiri. Mestinya ya udah nyembelih sapi, nggak usah nanya sapi apa aja, ya. Pokoknya sapi, mau yang betina, mau yang jantan, yang penting sapi, mau yang anaknya, yang tua, yang penting sapi. Cuma kan mereka tidak, ya. Nah, jadi kalau kita ada perintah, jangan banyak nanya. Ini sholat, ya, apa sih fungsi sholat? Nanti orang dipelajari itu, ya. Ini sholat ini ternyata menyehatkan tubuh, bagus. Kalau ada yang menjelaskan seperti itu, cuma tidak mesti kita cari tahu dulu apa manfaat dari sholat, ya. Jadi faf'alu ma tu'marun, kerjakan apa yang diperintahkan. Coba kalau misalkan agama ini, kita ini seperti tadi umatnya Nabi Musa, apa sih Allah ini nyuruh kita sholat, nyuruh kita puasa, diteliti dulu, kan ada tuh penelitian, kan, ya. Ya baguslah di penelitian, ya, nanti kebukti kan sholat itu bagus untuk kesehatan, ya. Kemudian puasa itu baik untuk kesehatan. Cuma tidak, kita mesti cari tahu dulu baru kita lakukan gitu. Kerjakan saja dulu. Tapi kalau nanti ada yang mau meneliti, silahkan. Artinya tanpa diteliti pun kita sudah menjadi orang yang patuh kepada perintahnya Allah, ya. Jangan cari penyebab dulu, karena repot, nanti ternyata ada gerakan yang lain yang lebih menyehatkan dari sholat. Ada gerakan yoga misalkan, itu ternyata lebih, kan nanti
sholatnya jadi masalah juga kan. Nah, makanya ya ketika dapat perintah syariat kerjakan ya. Gak usah nanya ini kenapa sih, itu kenapa sih gitu ya. Kenapa bagian waris itu laki-laki dapatnya 2, perempuan 1 gitu kan. Gak usah, kita ini kalau dalam menjalankan syariat ya sudah kita kerjakan. Jangan seperti umatnya Nabi Musa ya. Ternyata mereka kesulitan untuk mendapatkan sapi. Sapinya itu nggak ada. Tadi yang punya anak sapinya itu anak yatim. Ya, anak yatim yang dapat warisan sapi ini. Ya, nominalnya berapa yang mereka harus keluarkan untuk membeli sapi itu? Emas seberat sapinya. Ya, sapi rata-rata ukurannya berapa kilo, Pak Bos? Wah, kan lumayan kan? Punya emas 5 kintal. Jadi emasnya seberat si sapi, ya, itu rezekinya anak soleh, anak yatim, ya. Jangan kamu jual, ya. Awalnya itu sapinya dibawa ke pasar, ya. Ada yang mau beli, ya, berapa? Disuruh ibunya harganya misalkan harganya 10 dirham, ya. Ada pembeli yang mau beli ini, saya pengen beli 20 dirham nih, boleh nggak? Aduh, kata ibu saya 10 dirham aja, Bos, gitu ya. Pak, ini yang saya ini dapat amanat cuma di harganya 10 dirham. Kalau 20 dirham saya tanya dulu deh ke emak saya. Ya, ini kan anak soleh. kalau Pak Rosid jualan gini, oh jadi siap boleh, ya. Langsung deal kan itu. Ya, anak soleh balik dulu. Ya, kata emaknya ya udah boleh, kata uminya boleh. Ya, jual aja 20 dirham. Balik lagi ke pasar, 20 dirham sudah deal, ya. Nah, orangnya tadi kan pergi, datang lagi. Berapa harga sapinya? 20 dirham. Waduh. Kalau saya tambahin lagi boleh nggak 30 dirham? Nah, balik lagi. Karena amanatnya 20 untuk ketiga kalinya sampai begitu terus. Akhirnya yang 3 kali jangan kamu jual, ya, kecuali ya dengan emas seberas sapi ini, karena sapi ini sedang dicari oleh Bani Israel gitu. Akhirnya Bani Israel kesulitan dapat sapinya, ya, dapatlah sapi si anak yatim tadi gitu ya. Itu anak yatim yang betul-betul berbakti kepada kedua orang tuanya, dapat warisan yang luar biasa ya. Sapinya memang nggak pernah ya dipakai untuk bekerja. Sapinya itu disimpan di mana? Dia gembalakan di hutan. Ya, sapi seperti sapi liar. Ternyata ketika bapaknya meninggal, ya, itu si anak tadi ya diajarkan untuk cara memanggil si sapinya, gitu ya. Jadi datanglah sapinya, dijuallah seharga emas seberat anak sapi. Mestinya mereka nyembeli sapi aja, datang aja ke Pak Bos. Ya, beli, Pak, ya, beli sapi kan selesai kan. Ini akhirnya kesulitan gitu ya. Makanya di ayat tadi wa makadu yaf'alun, mereka hampir tidak mengerjakan. Kenapa? Satu, sapinya nggak ada, susah. Mereka hampir tidak mengerjakan apa? Ada sapinya harganya mahal. Akhirnya ya mereka mendapatkan sapi itu dengan sangat kesulitan ya. Ada sapinya mahal. Ya giliran nyari nggak ada gitu kan. Ya. Seperti itulah ya yang terjadi di kalangan Bani Israil. Kenapa? Summa, kemudian qasat qulubukum, mengeras qulubukum, hati-hati, min ba'di dzalika, dari sesudah itu. Sudah dipukul si mayatnya hidup, kasih tahu masih nggak mau ngaku. Kalau masih tidak mau ngaku, harus seperti apa lagi Allah ya menjelaskan tanda-tandanya ya, sehingga bentuk kekerasan hati di kalangan sebagian orang-orang Bani Israil itulah yang menjadi penyebab mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Fahiyya, maka ya itu kulub, hati-hati kalian itu kal hijarah, seperti bebatuan. Hijarah itu jama' dari hajar. Hajar, hijarah, ya bebatuan. Au asyaddu qaswah, atau bahkan lebih keras gitu ya. Asyaddu qaswah, sangat keras atau bahkan lebih
keras, lebih keras lagi dari batu sifatnya, bukan hatinya. Hatinya ya lunak kalau dipegang, tapi sifatnya itu lebih keras dari batu. Ya, bebatuan saja kata Allah, gitu ya, dijelaskan lagi nih sekarang macam-macam bebatuan. Wa inna minal hijarati, dan sungguhnya di antara dari bebatuan lama sungguh ada yang yatafajjaru memancar minhu darinya dia dari itu batu al-anhar sungai. Batu yang keras saja masih ada yang bisa memancarkan air sehingga membentuk sungai-sungai. Wa inna minha, dan ya lama yashaqqaqu, ada yang terbelah. Fa yakhruju, maka keluarlah minhu darinya itu batu alma, air. Di antara batu yang keras itu saja ada yang terbelah sampai bisa mengeluarkan air. Wa inna minha, lama sungguh ada yang yabitu jatuh, ya, di antara bebatuan itu ada yang jatuh. Ya, min khasyatillah, ya, daripada atau karena takut kepada. Ingat Bu, batu yang jatuh dari atas, dari gunung, dari tebing. Kalau bahasa manusia karena gaya gravitasi. Ya, malah ingatnya duit terus, gratifikasi. Gravitasi itu kata, ya, anggapan manusia. Menurut teori manusia, atas ke bawah gravitasi. Ya, tapi kata hukumnya Allah, kalau dalam Al-Qur'an, batu yang jatuh dari atas tebing itu kenapa Bu? Karena mereka takut kepada Allah. Ya, kita ngertinya biasa, jatuh dari atas ya pasti ke bawah. Cuma kalau bahasanya teologi, ya, bahasa agamanya gitu ya. Itu bukan karena sekedar jatuh gravitasi, karena takut kepada Allah. Batu itu saja takut, kok kamu nggak takut? Ini apa maksudnya? Gitu ya. Batu saja yang kita anggap benda mati itu takut kepada Allah. Jatuh dari atas ke bawah, ya, itu sebagai bentuk takutnya mereka kepada Allah. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan Allah turunkan Al-Qur'an itu ke gunung, ya, gunung itu pasti hancur lebur. Kenapa? Karena takut. Ya. Nah, jadi kalau manusia ada yang tidak takut itu gimana? Gitu, ya. Wa mallahu bighafilin, dan tidaklah Allah bighafilin, benar. Nah, ini kalau ba ini fungsinya takkid. Ya. Untuk menguatkan huruf ma-nya, Bu. Ya, di antara fungsi ba untuk menguatkan huruf ma. Wa mallahu bighafilin gimana artinya? Nah, jadi ba-nya itu bukan kita artikan dengan, tapi benar-benar. Takkid fungsinya ya apa? Benar-benar. Gimana artinya? Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, benar-benar lalai. Jadi kalau kita artikan, dan Allah benar-benar tidak lalai. Itu huruf ba fungsinya ya, takkid, untuk menguatkan huruf ma yang ada di depan. Ya, jadi kalau perkata tadi, dan tidaklah Allah benar-benar lalai. Tapi kalau kita artikan secara global, dan Allah benar-benar tidak. Jadi ba-nya itu bukan dengan. Ya, ini kita perkaya lagi kosakata kita tentang huruf ba. Jadi di antara huruf ba fungsinya adalah takkid, untuk menguatkan. Ya, amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Apa tatma'una? Makanya dulu, maka apakah kalian mengharap, ya, berharap ayyuminu, bahwa mereka beriman lakum kepada waqad kana, dan sungguh ya adalah, ya, dulu sudah ada fariqun, segolongan minhum dari mereka.
Nah, ini kisahnya baru orang-orang Yahudi pada masa Nabi Muhammad, gitu ya. Ada segolongan dari orang-orang Yahudi, Bani Israel, yasma'una kalam Allah. Mereka mendengar firman, summa yuharrifunahu. Mereka merubahnya. Mereka mendengar firman Allah langsung. Ya, kemudian mereka merubah firman Allah itu mim ba'di ma'qalu. Sesudah mereka memahaminya, sudah difahami, mereka rubah. Nah, ini kan kebiasaan orang-orang ahlul kitab, baik itu Nasrani ataupun Yahudi. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Wa idza laqul ladzina amanu, mereka bertemu orang-orang yang mereka beriman. Qalu amanna, mereka berkata kami beriman. Berarti gimana? Maksudnya siapa ini? Ketika mereka bertemu orang yang beriman, ngaku berarti siapa? Orang munafik. Wa idza khala ba'duhum, dan ketika kembali sebagian mereka, ya, sebagian mereka kembali ila ba'din, ada sebagian yang lain. Qalu, sebagian yang lain ini berkata, orang munafik bertemu dengan, ya, orang Yahudi munafik, ya, bertemu dengan orang Yahudi yang lain yang tidak munafik. Ada orang Yahudi pun terbagi dua, Pak, Bu, ya. Ada orang yang memang masih Yahudi tapi tidak munafik, gitu ya. Ada orang yang Yahudi yang memang betul-betul munafik, pura-pura beriman, gitu ya. Sebagian mereka bertemu dengan sebagian yang lain. Qalu, mereka berkata, orang yang tidak munafik ini berkata kepada orang yang munafik, atuhadditsunahum, apakah kalian menceritakan kepada mereka, orang-orang yang beriman, gitu ya, bima fatahallahu alaikum, dengan apa yang Allah bukakan atas kalian. Ya, apakah kamu menceritakan tentang nubuah Muhammad kepada para sahabatnya, gitu ya? Apakah kamu menceritakan semuanya apa yang diceritakan dalam kitab kalian, itu Taurat, kepada sahabat-sahabat Muhammad, ya? Liyuhajukum bih, ya, supaya mereka mendebat kalian bihi, dengannya, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Afala ta'qilun, makanya dulu ya, sama ya, maka tidak, apakah tidak, atau kita sederhanakan, maka tidakkah ta'qilun, kalian berpikir. Ingat, mereka pasti nanti di hari kiamat mendebat kalian, ya, sesuai dengan yang kalian beritakan. Ya, apakah tidak kalian berpikir? Ya. Nanti pada hari kiamat mereka meminta pertanggungjawabanmu. Mengapa kamu menceritakan tentang nubuat Muhammad kepada sahabatnya, tapi kamu itu tidak beriman kepada Muhammad? Kamu nggak sadar mereka sahabat Muhammad akan mendebat kalian, gitu. Nah, kita lanjutkan satu ayat lagi. Awala ya'lamuna. Nah, dannya dulu sama ya. Kalau tadi afala, kalau ini awala. Maka dan wa-nya dulu yang kita dahulukan. Dan apakah tidak? Dan tidakkah? Boleh. Ya'lamuna, mereka annallaha ya'lamu ma yusirrun, mereka rahasiakan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka sembunyikan, ya. Apakah mereka tidak tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan, ya. A'lana yu'linu. Makanya iklan itu bahasa Indonesia, tapi sebetulnya bahasa i'lan, ya. Jadi bahasa Arabnya iklan itu apa? I'lan. Orang Jawa susah ngomong main, itu ya. Iklan, ya. Alhamdulillahirabbil alamin aja jadi ngalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamin. Ya. Iklan jadi iklan.
Coba iklan ada nggak yang sembunyi-sembunyi? Ya, iklan itu pasti tujuannya supaya orang tahu, makanya terang-terangan. Nah, iklan bahasa Arabnya i'lan. A'lana yu'linu i'lana. Ya. Jadi itu orang-orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu di ayat ini ada 3 kelompok. Ada munafik ya. Maaf, ada 4 ya. Orang Yahudi yang mendengar firman Allah secara langsung lalu merubah. Ya. Yang ada nubuat Muhammad itu diganti. Ya, kata Muhammadnya diganti misalkan dengan kata yang lain. Ya, satu, orang yang biasa merubah firman Allah. Kedua, orang munafik. Ketika bertemu dengan orang yang beriman, ngaku beriman. Ya. Nah, yang ketiga, orang Yahudi yang tidak munafik. Tapi memang tidak beriman, masih kafir. Gitu ya, tapi tidak munafik. Nah, ini lebih baik. Ya. Kafir tapi tidak munafik. Masih tahu kepada orang Yahudi yang munafik yang pura-pura beriman, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Apakah kamu menceritakan kepada sahabatnya Muhammad tentang cerita atau tentang nubuat Muhammad yang diceritakan dalam kitab Torah? Ya, ingat enggak? Kamu tahu tidak? Gara-gara ya perbuatan kalian itu, mereka sahabat Muhammad kelak pada hari kiamat nanti akan mendebat kalian, akan membantah kalian. Mengapa ya kamu menceritakan tentang nubuat Muhammad tapi kamu tidak beriman kepadanya, gitu ya. Afala taqilun, ya tidakkah kamu ini berakal, berpikir, gitu ya. Nanti ciri berikutnya, ciri yang keempat ya, orang Yahudi yang keempat, wa minhum ummiyun. Nah, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, insyaallah. Jangan lupakan insya Allah. Orang Yahudi itu berkat ya, berkat mereka mengucapkan insya Allah, itu kata para ulama, mereka masih diberikan jalan yang lain. Mereka kesulitan cari sapi, tapi karena ucapan insya Allah, susah tapi ada. Gitu ya. Itu berkahnya atau fadilahnya kita mengucapkan insya Allah. Hal yang mustahil itu ya, jadi jangan nanti kita lanjutkan minggu depan ya, pasti jadi ucapkan insya Allah. Semoga kita diberikan kesehatan, ya berikan kesempatan dan keistiqomahan. Insya Allah kita lanjutkan lagi, gitu ya. Jadi orang Yahudi saja masih mengucapkan insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, kalau sudah selesai nanti kita apa bos? Ya, bakar sapi. Insya Allah. Ya, minggu depan nanti sop kaki sapi gitu ya. Insya Allah. Ya, jadi sarapannya daging sapi insya Allah. Siap katanya ya, dagingnya 2 kintal lah ya. Seorang 15 kilo cukup ya. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.